Julia duduk di tepi tempat tidurnya sambil meremas erat spraynya, lalu berkata dalam hati, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Gadis miskin itu akan menjadi istri Tristan, karena raja telah memilihnya menjadi menantu mereka. Julia kemudian berdiri dan berjalan menghentakkan kakinya ke sana kemari, sambil terus berpikir bagaimana agar dia bisa menggagalkan pernikahan Pangeran Tristan dengan Arini. Aku harus melakukan sesuatu untuk membatalkan pernikahan ini. Tristan tidak boleh sampai menikahi gadis miskin itu. Biar bagaimanapun, Tristan harus menikah denganku. Karena hanya akulah yang pantas menjadi menantu di kerajaan ini. Batin Julia sambil terus berpikir. Sementara masih di tempatnya yang sama, Raja, Ratu, Pangeran Tristan, dan juga Arini masih merayakan kebahagiaan mereka. Di saat itu tiba-tiba Arini teringat dengan neneknya. Arini kemudian berpamitan kepada Raja, Ratu, dan juga Pangeran Tristan untuk meninggalkan tempat itu. Arini keluar dari tempat tersebut dan berdiri di sebuah balkon. Arini terus mengingat neneknya. Arini menangis dan berkata sambil menatap langit, "Nenek, lihatlah aku sekarang ini, Nenek. Sebentar lagi, doa-doamu akan menjadi kenyataan. Aku gadis miskin, akan menikah dengan Pangeran Tristan. Andai kata Nenek masih di sini, pasti aku akan merasa semakin bahagia, Nenek." Pangeran Tristan masih bersenda gurau dengan ayah dan ibunya. Namun Pangeran Tristan yang terus menunggu kedatangan Arini kembali berkumpul bersama dengan mereka tak juga kunjung datang. Akhirnya Pangeran Tristan memutuskan untuk mencari keberadaan Arini. Dan setelah mencari Arini di beberapa tempat, Pangeran Tristan melihat Arini masih berdiri di balkon. Di saat Arini masih menangis, Pangeran Tristan menghampirinya dan berkata, "Ada apa, Arini?" Kehadiran Pangeran Tristan yang begitu tiba-tiba di dekatnya membuat Arini sedikit terkejut. Arini dengan cepat menghapus air matanya dan melihat Pangeran Tristan. "Pangeran Tristan di sini?" kata Arini. Pangeran Tristan terus memperhatikan wajah Arini yang terlihat habis menangis. "Iya, Arini, aku ada di sini bersamamu. Ada apa, Arini? Katakan padaku, apakah kamu menangis?" Arini berusaha tersenyum dan berkata, "Tidak, Pangeran. Aku sama sekali tidak menangis," jawab Arini. Pangeran Tristan tidak percaya dengan perkataan Arini. "Benarkah? Lalu, kenapa kamu terlihat sedih? Dan matamu itu tidak bisa berbohong padaku." Arini akhirnya mengatakan yang sebenarnya. "Pangeran, aku hanya sedang teringat dengan nenek. Andai saja nenek masih ada, nenek pasti sangat bahagia sekarang," jawab Arini sambil menghapus air matanya yang kembali jatuh di kedua pipinya. Pangeran Tristan berusaha menenangkan Arini. "Sekarang pun nenekmu merasa sangat bahagia, Arini. Meskipun nenekmu tidak bersama dengan kita, tetapi dia masih bisa melihat kita dan merasakan kebahagiaan yang kita rasakan saat ini.
Sekarang dia pasti sedang tersenyum di sana sambil melihat kita, Arini, kata Pangeran Tristan. Arini merasa sedikit tenang dengan perkataan Pangeran Tristan. Setelah itu Arini tampak malu karena Pangeran Tristan terus menatapnya. "Ada apa, Pangeran?" kata Arini. Pangeran Tristan tidak menjawab perkataan Arini. Pangeran Tristan masih saja memperhatikan Arini, sehingga semakin membuat wajahnya memerah karena malu. Pangeran Tristan kemudian berjalan mendekati Arini, membuat Arini semakin kaget. Apa yang Pangeran Tristan lakukan? Dengan santai Pangeran Tristan berkata, "Aku hanya sedang berjalan mendekatimu. Memangnya kenapa?" Arini berusaha menjauhi Pangeran Tristan dengan berjalan mundur lalu berkata, "Sebaiknya Pangeran Tristan tetap di tempat." Pangeran Tristan tidak menghiraukan perkataan Arini. Dia semakin mendekati Arini. "Memangnya salah jika aku mendekatimu?" kata Pangeran Tristan. Arini menatap Pangeran Tristan tajam dan berkata, "Tentu saja salah, Pangeran. Kita belum menjadi suami istri. Jadi, mana boleh Pangeran Tristan begitu dekat denganku." Lagi-lagi Pangeran Tristan tidak mendengar perkataan Arini. Dia kemudian memegang lengan Arini dan menarik lengan Arini, sehingga Arini terjatuh dalam pelukan Pangeran Tristan. Di saat Pangeran Tristan ingin mencium Arini, tiba-tiba terdengar suara ayah dan ibu Pangeran Tristan memanggil, "Tristan, Arini, ternyata kalian ada di sini." Arini dengan cepat melepaskan pelukan Pangeran Tristan dan dengan cepat memberi hormat kepada raja dan ratu. Sementara Pangeran Tristan berpura-pura tidak terjadi apapun dan tersenyum kepada ayah dan ibunya. "Iya ayah, ibu, aku dan Arini ada di sini. Kami sedang melihat pemandangan di sana," kata Pangeran Tristan. Pangeran Tristan berkata demikian sambil menunjuk pemandangan yang terlihat begitu indah dari atas balkon itu kepada ayah dan ibunya. Raja dan ratu melihat pemandangan yang ditunjuk oleh Pangeran Tristan sambil tersenyum. "Kamu benar sayang, pemandangan semakin terlihat indah dan cantik dari sini." Pangeran Tristan kemudian melirik Arini yang juga sedang meliriknya sambil tertunduk. Pangeran Tristan tersenyum lalu berkata kepada ayah dan ibunya, "Ayah, ibu, kira-kira kapankah pernikahanku dengan Arini akan dilangsungkan?" Raja dan ratu saling berpandangan dan tersenyum kepada pangeran putra kesayangan mereka. Sang ratu kemudian membelai wajah Pangeran Tristan lalu berkata, "Sayang, masalah pernikahanmu dengan Arini, serahkan semuanya kepada kami. Pernikahan kalian pasti akan segera dilangsungkan dalam waktu dekat ini. Ayah dan ibu tidak akan mungkin membuatmu menunggu lama. Lagi pula, ayah dan ibu juga sudah tidak sabar menunggu hari bahagia itu, di mana Arini resmi menjadi istrimu dan menantu di kerajaan ini." Pangeran Tristan, Arini, dan juga sang raja tersenyum. Setelah itu raja dan ratu meninggalkan Arini dan Pangeran Tristan. Setelah kepergian raja dan ratu,
Pangeran Tristan kembali menggoda Arini. Apa yang dilakukan Pangeran Tristan terhadap Arini tak luput dari pantauan Julia yang terus mengintai mereka. Julia terus memperhatikan gerak-gerik Pangeran Tristan dan juga Arini, sambil mencari cara untuk merusak hubungan mereka. Tidak hanya itu, Julia tidak akan membiarkan pernikahan Pangeran Tristan dan Arini dilangsungkan. Melihat Pangeran Tristan terus menggoda Arini, membuat hati Julia semakin terluka. Julia semakin marah. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan rasa cemburu. Entah karena Julia benar-benar mencintai Pangeran Tristan, atau hanya ingin menguasai sebagian kerajaan itu dengan menjadi istri Pangeran Tristan. Semua itu tidak ada yang tahu kecuali Julia. Yang pasti, Julia tidak akan diam saja dengan rencana raja dan ratu untuk menikahkan Pangeran Tristan dan Arini. Ketika sedang mengintai Pangeran Tristan terus menggoda Arini, wajah Julia semakin terlihat jelas dipenuhi dengan rasa cemburu. Bahkan, seketika air mata Julia jatuh membasahi kedua pipinya. Dikala Julia melihat Pangeran Tristan tiba-tiba mendaratkan bibirnya pada bibir Arini, Julia mengepalkan tangannya. Namun Pangeran Tristan tidak menyadari keberadaan Julia terus menggoda Arini. Namun Arini yang tampak kesal berhasil melepaskan pelukan Pangeran Tristan.